Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Koirunisa dengan NPM 101217993. Di sini saya dari kelas F1 Manajemen dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam 4, dosen pengampu Dini Ulawiyah MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Marifatul Insan atau mengenal hakikat penciptaan manusia. Definisi Marifatul Insan. Apa sih Marifatul Insan? Marifatul mempunyai dua kata, yaitu marifat dan insan. Marifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi, marifatul insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Secara istilah, marifatul insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Sehingga ketika seseorang sudah mengenali dirinya sendiri, siapa diri kita, dari mana asalnya, dan untuk apa kita diciptakan, dia akan membuahkan hasil, yaitu ketaatan dalam menjalankan amanahnya sebagai manusia. Dan ini menjadi langkah awal untuk mengenal Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa manusia diciptakan? Tujuan yang paling utama adalah untuk beribadah dan bertakwa kepada Allah. Manusia pada umumnya diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan ayat Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Yang kedua yaitu sebagai pengurus bumi atau khalifah. Tujuan manusia diciptakan menurut Islam yang pertama adalah sebagai pengurus bumi dan seisinya. Khalifah adalah hamba Allah yang ditugaskan untuk menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan di dunia. Asal penciptaan manusia. Manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah, unsur langit karena setelah proses penciptaan fisiknya sempurna, Allah meniupkan ruh kepadanya. Yang pertama yaitu unsur tanah. Dalam penciptaan makhluk hidup termasuk manusia, beberapa ayat Al-Quran menyatakan pentingnya peranan tanah liat. Dijelaskan dalam Quran Surat As-Sajdah ayat 7 yang berbunyi, yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Yang kedua yaitu unsur ruh. Ruh merupakan zat yang tak terlihat, tetapi hakikat ruh itu terasa eksistensinya dalam jiwa manusia. Fungsi utama ruh itu merasakan, meyakini, menghendaki, dan memutuskan. Selanjutnya ada unsur manusia. Yang A yaitu hati. Hati atau kolbu pada dasarnya memiliki makna ganda. Ada makna secara syariah dan hakikiyah. Secara syariah, kolbu diartikan sebagai segumpal daging yang mana baik buruknya akan memberikan dampak terbesar terhadap jasad seseorang. Yang B yaitu akal. Akal di sini sangat berperan penting karena bahwa tempat akal ini di dalam hati sebagaimana yang dijelaskan oleh firman Allah. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat berakal dengannya. Quran Surat Al-Hajj ayat 46. Yang C yaitu ada jasad. Jasad sangat mudah dikenali karena ia dapat kita lihat dan kita raba. Karena itu, tidak akan perbedaannya tentang hakikat jasad ini. Yang terpenting bagi manusia adalah menggunakannya sebagai pelaksana sebagai apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Tanpa jasad, tekad, dan pengetahuan hanya menjadi impian dan teori yang kosong. Berikutnya yaitu ada hakikat manusia. Yang pertama ada manusia sebagai makhluk. Manusia adalah makhluk sempurna yang diciptakan oleh Tuhan dibanding makhluk ciptaan yang lainnya. Yang kedua yaitu ada manusia dimuliakan. Dalam surat tertera yaitu, "Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di dataran dan di lautan, kami beri mereka rezeki dan yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan." Yang ketiga yaitu manusia dibebani. Dibebani artinya mukallaf, sebagai makhluk yang diistimewakan dengan berbagai kelebihan manusia, tidak dibiarkan tanpa tugas dan tanggung jawab. Yang terakhir yaitu ada manusia bebas untuk memilih.
Artinya, kalau Allah menghendaki, manusia bisa diciptakan tanpa akal pikiran, sehingga ia tidak dapat memilih apa yang ia lakukan dan inginkan. Dengan keistimewaan akal dan hatinya, manusia diciptakan sebagai makhluk pilihan yang bebas memilih dan menentukan nasibnya sendiri. Selanjutnya itu nafsu insan. Nafsu insan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada nafsu amarah. Nafsu amarah adalah jiwa manusia yang ingin memenuhi kehendak hawa nafsu dalam segala bidang kehidupan sehingga tidak menghiraukan kaidah-kaidah pada agama. Contohnya yaitu bersifat takabur, loba, tamak, kikir, senang menyakiti orang lain. Yang kedua yaitu ada nafsu mutmainah. Nafsu mutmainah adalah jiwa yang telah mendapat ketenangan, telah sanggup untuk menerima cahaya kebenaran Sang Ilahi. Juga jiwa yang telah mampu menolak menikmati kemewahan dunia dan tidak bisa dipengaruhi oleh hal tersebut. Yang ketiga, yang terakhir yaitu ada nafsu lawamah, yaitu menyesali diri. Dalam sifat ini manusia sangat diwajarkan ketika merasa menyesal atas diri sendiri dan cenderung mencela dirinya sendiri. Berikutnya itu at-taqwa. Yang pertama yaitu ada sifatul insan. Sifatul insan adalah sifat yang bersih dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, manusia yang beruntunglah yang memiliki jiwa dan sifat yang bersih itu. Sifat itu akan selalu terus melekat pada jiwa manusia apabila ia senantiasa melakukan tazkiyah terhadap jiwanya sendiri. Yang kedua yaitu ada al-fujur. Al-fujur, Allah mengilhamkan kepada manusia sifat buruk atau fujur. Bukanlah bermaksud ingin mencelakakan manusia, justru sifat fujur itu diciptakan untuk memaksimalkan sifat takwa manusia sehingga ia bisa menjadi pribadi yang mulia dengan takwanya. Karena keberadaan sifat fujur akan mendorong manusia untuk tazkiyah atau menyucikan jiwa. Sekian pemaparan saya mengenai Marifatul Insan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.